Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya kelas 1A Akuntansi Manajerial, mata kuliah Pengantar Manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Ketiga, manajemen kemudian berkembang sesuai perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi atau yang disebut dengan iptek terus berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Ada teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara baru untuk mengelola suatu perusahaan. Terdapat beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah, di antaranya pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratannya, tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas. Manajemen ilmiah. Peranan manajemen ilmiah dalam menentukan pilihan kebijaksanaan sangatlah penting. Selain itu, manajer harus dianggap sebagai reformis dalam memperbaharui persyaratan kerja, kondisi kerja, hari standar kerja, tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, dan lain-lain. Sumbangan manajemen. Teknik-teknik efisiensi menyebabkan kegiatan dapat dilaksanakan lebih efisien. Seleksi dan pengembangan ilmiah karyawan. Desain kerja mendorong manajer mencari cara terbaik untuk melaksanakan tugasnya. Maksudnya ialah dari perbaikan atau pembaruan dalam manajemen. Aspek-aspek manajemen ilmiah mempunyai tujuan agar tingkat produktivitas perusahaan efisien dan efektivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Selain itu, dalam manajemen ilmiah juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja di antara para pegawai pada suatu perusahaan. Dengan pembagian kerja, suatu pekerjaan dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian disiplin kerja yang terspesialisasi. Selain itu, akan mengonsentrasikan tenaga kerja pada pekerjaannya masing-masing, juga akan memudahkan meningkatkan keterampilannya masing-masing tenaga kerja terspesialisasi itu, sehingga waktu dan biaya pendidikan yang mahal dapat menganalisir dan proses pengulangan kembali secara terus-menerus akan dapat meningkatkan keterampilan kerja yang bersangkutan dan dapat menambah efisiensi kerjanya. Teori manajemen klasik. Henry Fayol, seorang industriawan Prancis yang kemudian dikenal sebagai Bapak Manajemen Operasional, sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya berjudul Administrational Industrielle et Generale.
Edi Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelumnya, pada tahun 1919, dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja, sehingga beliau menampilkan satu metode ajaran manajemen yang lebih utuh dalam bentuk cetak biru. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan dalam 6 macam kegiatan, yaitu ada teknik, dagang, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Ada ajaran Fayol lainnya, yaitu bisa dilihat ada keterampilan dibutuhkan oleh manajer tergantung kepada tempat pada tingkatan organisasi. Kemampuan dan keterampilan manajemen harus diajarkan dan dipelajari. Ada 14 prinsip manajemen Fayol. Pembagian tugas, wewenang manajer, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individual, timbalan, sentralisasi, hierarki, susunan, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, semangat core, dan teori perilaku organisasi. Ada aliran hubungan manusiawi, prinsip dasar perilaku organisasi, teori kuantitatif memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiannya. Dalam setiap pemecahan masalah harus terlebih dahulu diketahui masalahnya dengan melakukan kegiatan riset ilmiah, riset operasional, teknik-teknik ilmiah, serta kegiatan penganggaran modal, manajemen aliran kas, pengembangan strategis produk, perencanaan program, pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Teori kontingensi terbagi menjadi 4, yaitu pendekatan kontingensi perusahaan untuk menyelesaikan antara tanggapan manajerial, ada perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Ada pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan. Ada manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dan manajemen hasil. Sejak pertama kali dikemukakan Peter Drucker di awal tahun 1950-an, manajemen hasil atau manajemen berdasarkan sasaran telah semakin populer. Manajemen by objektif adalah suatu pengandaian karyawan. Manajemen by objektif memuaskan perhatian pada hasil, bukan perilaku yang diperhatikan oleh karyawan. Anggapan yang ada pada MBO ini adalah bahwa hasil yang dibuat oleh manajer atau karyawan merupakan suatu yang penting, bukannya beberapa besar kesibukan mereka. Mereka yang telah menggunakan program-program MBO terpercaya atau percaya bahwa program itu mempunyai manfaat yang pasti. Seperti hasilnya karyawan dalam program tersebut dapat dikaitkan pelaksanaan kerja pribadi mereka dengan tujuan-tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau perkataan saya yang salah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.